warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Ilham Harisugoro dari kelas H 3BK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif, yaitu adalah teori belajar mengenai pembelajaran yang diambil dari pengalaman atau bisa dikatakan mengambil dari sekitarnya, yang berarti pembelajaran ini tidak bergantung kepada buku ataupun catatan, melainkan dari pengalaman pribadi seorang untuk berkembang dalam kehidupannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsipnya. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif ada 4, yaitu adalah pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. 2. Pemahaman bahwa pelajar berkembang tergantung pada apa mereka yang ketahui. Ketiga, belajar membangun pemahaman dari ada catatan. Keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Selanjutnya saya akan membicarakan mengenai para ahli dalam teori belajar kognitif. Yang pertama adalah Jean Piaget. Dia adalah seorang ilmuwan dari Swiss yang meneliti tentang perkembangan berpikir, khususnya perilaku berpikir anak. Menurutnya, perkembangan suatu anak dimulai dari beberapa tahap yang secara struktur. Tahapan-tahapan itu bergantung pada tahapan sebelumnya. Menurutnya, ada 4 tahapan dalam setiap masa perkembangan kita. Tahapan yang pertama adalah tahapan sensori motor pada usia 0-2 tahun. Tahapan ini berpusat pada cara bagaimana kita menggunakan pancaran indera kita dari usia 0-2 tahun. Selanjutnya ada tahapan pra-operasional dari usia 2-7 tahun, yang dimana pada usia itu kita sudah mulai belajar caranya berbicara dan melalui bagaimana kita mendengarkan percakapan orang lain ataupun dari hal-hal lain di sekitar kita. Selanjutnya adalah tahapan operasional konkret pada usia 7-11. Pada usia ini kita sudah mulai belajar bagaimana cara kita berperilaku di lingkungan dengan cara menggunakan bahasa dan informasi yang kita dapat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Selanjutnya adalah tahapan operasional formal pada usia 11-15 tahun, yang dimana pada tahapan ini kita sudah mulai belajar bagaimana menghadapi suatu masalah yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari maupun pada lingkungan kita. Saya akan membahas mengenai teori dari Burner yang dikenal dengan free discovery learning, yang menyatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk menentukan suatu konsep, teori maupun aturan yang bercontoh pada hal-hal yang ia jumpai dalam kehidupannya. Pada teori ini dimaksudkan bahwa kita untuk belajar bagaimana cara kita untuk mengambil atau menambahkan hal-hal yang pernah kita pelajari sebelumnya untuk menentukan suatu konsep atau teori ataupun aturan yang kita ambil dari pengalaman kita sendiri ataupun hal yang kita contoh. Selanjutnya adalah Ausubel. Menurutnya, belajar akan menjadi bermakna apabila pembelajaran dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Yang berarti, semakin banyak informasi yang digabungkan menjadi satu akan menjadi semakin relevan untuk menentukan suatu pembelajaran baru yang nantinya dapat membantu dalam perkembangan maupun dapat membantu memecahkan suatu masalah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan teori ini. Yang pertama adalah keunggulannya. 1. Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah. 2. Dapat meningkatkan motivasinya. 3. Dapat membantu peserta didik memahami pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Lalu sekarang saya akan membahas keterbatasannya. Yang pertama adalah keberhasilan pembelajaran ini didasari oleh kemampuan peserta didik tersebut. Kedua, pendidik harus dapat mengikuti keaktifan peserta didiknya agar tidak tertinggal materi yang ia pelajari tersebut. Ketiga, fasilitas harus mendukung, yang dimana fasilitas tersebut berguna untuk meningkatkan perkembangan peserta didik tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.